makna dan menambahkan ilmu dan wawasan kita. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang tidak masuk? Masuk Allah. Masuk ya? Alhamdulillah masuk. Nah, itulah anak-anak sekalian, kemarin kita sudah mempelajari materi tentang masa jahiliyah, sejarah jahiliyah. Nah, sekarang kita akan langsung membahas tentang sejarah perkembangan Islam masa Khulafaur Rasyidin. Nah, adapun materi yang kita bahas ini yaitu proses terpilihnya Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin merupakan julukan dari 4 sahabat, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi di sini setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, terjadilah kekosongan dalam kepemimpinan atau dalam khalifah yang memimpin dalam negara tersebut. Jadi pada saat itu juga banyak dari para sahabat, baik dari kaum Muhajirin dan Ansor, merasa begitu sangat sedih karena begitu kehilangan sosok panutan manusia pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di saat itu juga masih bingung siapa yang akan menggantikan Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu, dari para sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor melakukan diskusi dan wacana bagaimana ke depannya, siapakah yang akan menggantikan posisi dari Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang Bapak banggakan, selanjutnya dari diskusi dan wacana yang telah dibahas dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, terdapatlah beberapa sahabat yang berhak untuk atau diajukan untuk menggantikan kepemimpinan tersebut, yakni Abu Bakar As-Siddiq dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor, yaitu Abu bin Ubaidah. Nah, pada saat itu mereka berdua saling berdiskusi lagi bagaimana baiknya, apakah antara kaum Muhajirin ini menyetujui dari kaum Ansor yang akan memimpin ataupun sebaliknya. Jadi dari kesepakatan tersebut terdapatlah yang terpilih, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Melalui perantara Abu Bakar, banyak penduduk Mekah yang menyatakan diri masuk Islam setelah kepemimpinannya. Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang paling kokoh baik ketika di Mekah maupun di Madinah. Karena itu Abu Bakar dipertimbangkan dan layak untuk menggantikan posisi dari Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yaitu kita akan memasuki kekhalifahan yang kedua, yakni Umar bin Khattab. Setelah Abu Bakar beranjak tua dan
telah mengalami beberapa dekade selama pemimpinnya, dia berwasiat untuk mencari penggantinya atau mencari kepemimpinan selanjutnya. Dari yang dia wasiatkan, dari yang dia pesankan, dapatlah seorang sahabat juga, yakni dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat kedua yang diakui oleh Rasulullah SAW, yakni pemuda yang sangat gagah, tangguh, adil dan cerdas. Maka dari itu, dari kesemua yang ia miliki, rasanya memang pantas dari Umar bin Khattab akan menggantikan Abu Bakar. Anak-anak yang Bapak banggakan, di sini terdapat teks perintah untuk menunjuk Umar sebagai penggantinya, yakni sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pernyataan Abu Bakar, khalifah penerus pemimpin Muhammad Rasulullah SAW, saat mengakhiri kehidupannya di dunia dan di saat memulai kehidupannya di akhirat, dalam keadaan dipercayai oleh orang kafir dan ditakuti oleh orang durhaka. Sesungguhnya aku mengangkat Umar bin Khattab sebagai pemimpin kalian, bahwasannya dia adalah orang yang baik dan adil. Sungguh aku tidak pernah tahu akan hal yang bersifat gaib. Sungguh aku bermaksud baik, dan segala sesuatu tergantung pada apa yang dilakukan. Maka demikianlah kaum muslimin pada tahun 634 Masehi mengangkat Abu Bakar, mengangkat Umar bin Khattab sebagai khalifah pengganti Abu Bakar. Anak-anak yang Bapak banggakan, nah jadi itulah tadi dari pengangkatan Umar bin Khattab sebagai khalifah selanjutnya. Selanjutnya yakni Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan 6 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Proses pengangkatannya yakni pada saat itu Khalifah Umar yang hendak mengimami sholat di masjid mengalami nasib yang naas karena ditikam oleh seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah Fairuz. Setelah penikaman, Umar masih bertahan selama beberapa hari. Dalam keadaan sakit, ia membentuk sebuah dewan yang beranggotakan 6, yaitu antara lain Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Dewan inilah yang dikenal dengan sebutan Dewan Syura. Nah, dewan ini adalah para sahabat Nabi terkemuka yang semasa hidup hingga saat itu mereka harus bersidang untuk menentukan siapa di antara mereka yang akan menggantikan kedudukan dari Umar bin Khattab sebagai khalifah. Sepeninggalan Umar bin Khattab, Dewan Syura mulai bersidang untuk menentukan pengganti Umar. Setelah itu Utsman pun di baiat atau setelah diskusi antara Dewan Syura itu tadi, terdapatlah pemilih tetap, yakni Utsman bin Affan. Setelah dibaiat, Utsman berkhutbah di depan kaum muslimin, sesungguhnya kalian berada di tempat sementara dan perjalanan hidup kalian pun hanya untuk menghabiskan umur yang tersisa. Bergegaslah sedapat mungkin kepada kebaikan sebelum ajal datang menjemput. Sungguh ajal tidak pernah sungkan datang sembarangan, waktu dan keadaan baik siang maupun tidak pernah malam. Ingatlah sesungguhnya dunia
dengan tipu daya. Jangan kalian terperdaya oleh kemilauan dunia. Janganlah kalian sesekali melakukan tipu daya kepada Allah. Sungguhnya Allah tidak pernah lalai dan tidak melalaikan kalian. Itulah khutbah dari Utsman setelah dibaiat menjadi khalifah, selanjutnya menggantikan posisi Khalifah Umar bin Khattab yang ditikam saat mengimami sholat subuh oleh seorang kafir Quraisy. Kelemahannya di sini Khalifah Utsman adalah yang terlalu mengutamakan keluarganya, karena kedermawanannya itu sehingga ia mengangkat para gubernur di beberapa wilayah mengutamakan keluarganya dari Bani Umayyah. Sifatnya yang lemah lembut dan dermawan sering dimanfaatkan oleh anggota Bani Umayyah untuk mendapatkan keuntungan. Maka dari itulah para dewan surah juga membentuk lagi untuk didesak turun untuk menggantikan khalifah selanjutnya. Karena yang Bapak banggakan selanjutnya yakni Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib pada saat pemberontakan mengepung rumah Khalifah Utsman, Ali mengutus dua putra lelakinya yang bernama Hasan dan Husain untuk ikut melindungi Khalifah Utsman. Namun hal itu tak mampu mencegah bencana yang menimpa Khalifah Utsman dan juga kaum muslimin. Khalifah Utsman terbunuh secara keji pada tanggal 17 Juni 656 Masehi. Setelah terus-menerus didesak, Ali akhirnya bersedia dibaiat menjadi khalifah selanjutnya menggantikan posisi Khalifah Utsman bin Affan. Pada tanggal 24 Juni bertempat di Masjid Nabawi, hal ini menyebabkan semakin banyak dukungan yang mengalir sehingga semakin mantap saja Khalifah Ali untuk mengemban jabatannya sebagai khalifah. Ali bin Abi Thalib terkenal dengan sebagai seorang perwira yang tangkas, cerdas, serta pemberani. Tak ada yang meragukan keperwiraannya. Berkat keperwiraan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, ia mendapatkan julukan sebagai Asadullah, yang artinya singa Allah, karena ketegasannya. Karena ia tidak segan-segan mengganti jabatan gubernur yang tidak becus mengurusi kepentingan umat Islam. Ia juga tidak segan-segan memerangi mereka yang melakukan pemberontakan. Di antara peperangan adalah perang Jamal dan perang Siffin. Berkat ketegasan dan ketangkasan perang Jamal dapat dimenanginya, namun dalam perang Siffin Khalifah Ali tertipu oleh muslihat pihak Muawiyah. Khalifah Ali hampir memenangi, namun pihak Muawiyah meminta kepada Ali agar diadakan perjanjian damai yang disebut perjanjian Damaatul Jannah. Disinilah kekalahan dari Khalifah Ali karena sudah tertipu pihak Muawiyah. Karena itu hanya tipu daya saja untuk menggantikan posisi khalifah untuk menjadi kekerajaan yang baru seperti itu. Maka itulah terciptanya dari Bani Abbasiyah, keturunannya pun dari Muawiyah dan lain sebagainya, sehingga Khalifah Ali pun terpojok sehingga dia rela melepaskan jabatannya. Nah, anak-anak yang Bapak banggakan, Bapak rasa materi kita cukup sampai di sini. Kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ya, Pak, siapa yang membunuh Khalifah Utsman? Khalifah Utsman. Bukan, siapa yang membunuh Khalifah Umar? Khalifah Umar. Nah, itu tadi dari penjelasan Bapak tadi, pada saat Umar bin Khattab, Khalifah Umar bin Khattab
sedang melaksanakan sholat subuh di masjid, dia ditikam oleh orang kafir Quraisy yang bernama Abu Lu'lu'. Dia telah menikam Umar bin Khattab yang saat sedang mengimami sholat pada saat itu, sehingga beliau langsung mengalami kritis dan bertahan selama beberapa hari. Apakah Yuper sudah paham? Paham Pak? Alhamdulillah. Baiklah, yang Bapak banggakan, demikianlah materi yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ya, silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya. Ada 5